Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SIMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SIMH. Melanjutkan materi pembelajaran pada waktu minggu kemarin tentang instrumen pemerintahan. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lainnya menjadi dua diantaranya. Yang pertama ada norma hukum yang berlaku terus-menerus, adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali, adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi empat diantaranya. Yang pertama, norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah suatu norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dapat dipenuhi. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, menurut Maria Parida Suprapto, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut A. Hamid S. At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undangan maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tun dijelaskan bahwa perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur waktu, tempat, orang, dan fakta hukum. Dalam rangka kesejahteraan, tugas pemerintah diantaranya yaitu yang pertama, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Yang kedua, menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga, turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi negara terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan tun akan dapat dilakukan diferensial menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu yang pertama, kewenangan legislasi yang mandiri dalam arti hanya dibuat oleh pemerintahan tanpa keterlibatan DPR. Yang kedua, kewenangan legislasi kolegial, artinya dibuat bersama-sama pihak lain, DPR atau DPRD secara formal disebut undang-undang dan peraturan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review materi hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SIMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SIMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.